Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu kemarin kita sudah memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti bahwa Yesus tidak hanya menebus dosa-dosa setiap kita yang percaya kepadanya, namun lebih daripada itu, Dia bangkit dari kematian. Artinya, Dia sudah menang atas dosa. Sehingga pengharapan kita untuk satu saat nanti tinggal di dalam kerajaan sorga bersama dengan Bapa kekal selama-lamanya bukan sesuatu yang mudah-mudahan, atau dengan istilah lain dikatakan insya Allah bukan. Tetapi kebangkitan Kristus menyatakan atau membuktikan bahwa pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kita yang kita taruh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Roma, pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita sebagai bukti bahwa pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan, atau pengharapan kita kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita juga sekaligus membuktikan bahwa Dia memateraikan kita. Di dalam bagian yang lain, Paulus mengatakan di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan 14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Penebusan dan kemenangan dosa inilah yang dilambangkan oleh pintu gerbang domba, atau makna rohani dari pintu gerbang domba yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Pintu gerbang domba merupakan gambaran di mana Yesus sebagai anak domba yang dikorbankan bagi keselamatan orang berdosa. Dan kebangkitannya merupakan pintu gerbang untuk membawa setiap orang percaya bisa memiliki kehidupan kekal di Yerusalem baru, atau kerajaan Allah. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita dipastikan kita hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya di surga. Namun Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita tidak hanya bersyukur dan berterima kasih untuk karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Tentu, kita terus-menerus mengucap syukur, kita terus-menerus berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan. Namun, kita harus mempertanyakan mengapa setelah kita mengalami keselamatan, kita tidak segera dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Saya percaya bahwa pasti ada alasannya. Bukan satu kebetulan jika ketika Yesus lahir di dunia ini sebagai bayi yang lemah, semakin besar, semakin dewasa, Yesus terus tekun menjalankan panggilannya atau mentaati perintah Tuhan. Tekun maksud saya adalah Yesus dicobai baik oleh setan, baik oleh manusia, baik oleh alam, maupun oleh dirinya sendiri. Kita harus meyakini bahwa sebagai manusia sejati, Yesus memiliki potensi, Yesus memiliki kemungkinan untuk jatuh di dalam dosa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dunia dicobai bukan untuk pura-pura.
Tetapi ini benar-benar satu ujian pencobaan yang memang Yesus harus alami, dan Yesus ada potensi, ada kemungkinan Yesus untuk jatuh di dalam dosa. Kalau kita membaca, mengamati secara teliti seluruh kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan, ada potensi Yesus jatuh di dalam dosa kesombongan, dosa untuk hidup mudah, untuk tidak menderita, dosa untuk mudah menyerah dengan segala penderitaan, dan dosa-dosa lainnya. Cuman kita bisa melihat melalui kematian atau perjalanan Yesus, dari mulai lahir sampai dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, Yesus dicobai tetapi dia tidak jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu kita sudah membahas bahwa satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan manusia berdosa hanya Yesus, yang keberadaannya sebagai Allah dan juga sebagai manusia sejati. Yesus bukan hanya menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya satu-satunya tujuan. Dengan menyelamatkan kita yang percaya kepadanya dan tidak memanggil kita segera pulang ke rumah Bapa di surga, pasti ada alasan yang lain. Kenapa kita masih diberikan kehidupan saat ini, di dunia ini, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, pasti ada alasannya. Inilah yang akan kita bahas atau kita pelajari mulai hari ini dan beberapa pertemuan ke depan berkaitan dengan pintu gerbang yang akan kita bahas. Dan hari ini kita akan membahas pintu gerbang yang kedua, yaitu pintu gerbang ikan. Ya, mari kita membacanya di dalam kitab Nehemia pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca referensinya. Di pasal yang ke-13, ayat yang ke-16, juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Berbahagialah setiap kita yang sungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan berusaha dengan pertolongan Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini dan juga memanjatkan doa-doa kita ke hadirat Tuhan. Bapa, sekali lagi kami percaya Engkau yang memanggil setiap kami untuk berjumpa saat ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya sepenuhnya Engkau hadir. Dan kami berdoa, memohon kerendahan hati, memohon dengan segala kerendahan hati, untuk memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah kehadiranmu boleh mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Membawa setiap kami semakin mengenal Engkau, semakin mengerti rencana panggilanmu atas kehidupan setiap kami. Dan mendorong setiap kami, menguatkan setiap kami, menyemangati setiap kami, untuk kami terus mengikuti jejak langkah Kristus di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami ya Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah melalui kebenaran firman-Mu saat ini ya Tuhan, Engkau memberikan pencerahan, Engkau memberikan pengertian, pewahyuan yang baru ya Tuhan. Berlandaskan firman Tuhan yang akan kami bahas melalui perjalanan kehidupan Nehemia. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami, Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Supaya kami dengan penuh iman dan percaya boleh memasuki gerbang hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, seperti yang beberapa waktu yang lalu saya kemukakan bahwa penduduk kota Yerusalem, mereka memperbaiki
pintu-pintu gerbang dan tembok-temboknya, untuk pintu-pintu gerbang dan tembok yang bisa diperbaiki, dan juga membangun kembali tembok atau pintu-pintu gerbang yang memang sudah tidak bisa diperbaiki, harus dibangun ulang. Ada 10 pintu gerbang, saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sekalian Bapak Ibu Saudara bisa mengamati slide yang saya tampilkan. Pintu gerbang domba, kita sudah bahas minggu yang lalu, ayat yang pertama dan ayat yang ke-31. Gerbang ikan, ayat yang ketiga, kita akan bahas hari ini. Ada juga gerbang lama, gerbang lebak, gerbang sampah, gerbang mata air, gerbang kuda, gerbang timur, dan gerbang pendaftaran. Seluruhnya ada 10 pintu gerbang yang akan kita bahas di dalam beberapa pertemuan ke depan. Bapak Ibu Saudara, pintu gerbang domba seperti yang kita sudah bahas minggu yang lalu, dan hari ini kita akan membahas pintu gerbang selanjutnya, yaitu pintu gerbang ikan. Bapak Ibu Saudara, kembali lihat slide yang saya tampilkan, bahwa Nehemia menuliskan bahwa pintu gerbang yang selanjutnya diperbaiki adalah pintu gerbang ikan. Jadi berputar melawan arah jarum jam. Ini bukan satu kebetulan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya semua dituliskan berdasarkan pengilhaman Roh Kudus. Bukan satu kebetulan. Ya, artinya kita harus benar-benar memikirkan, meneliti apa maksud Tuhan menuliskan gerbang selanjutnya adalah pintu gerbang ikan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Ada makna rohani yang bisa kita pelajari. Bapak Ibu Saudara, sama dengan pintu gerbang domba, pintu gerbang ikan juga memiliki makna rohani yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nehemia pasal 3 ayat yang ketiga, saya bacakan sekali lagi bagi setiap kita. Pintu gerbang ikan dibangun, artinya mengalami kerusakan yang cukup besar, sehingga harus dibangun kembali. Oleh Bani Sena, mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Artinya sepertinya Bapak Ibu Saudara, pintu gerbang ikan sepertinya roboh, rusak total. Ya. Dan kita membaca sekali lagi referensinya, pasal 13 ayat ke-16 kitab Nehemia. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Artinya Bapak Ibu Saudara, pintu gerbang ikan, kalau pintu gerbang domba, tempat berlalu lalangnya orang membawa domba-domba untuk dikorbankan, pintu gerbang ikan adalah pintu di mana orang berlalu lalang membawa ikan yang baru didapatkan di Sungai Yordan atau juga di Danau Galilea untuk diperjualbelikan di daerah pintu gerbang ikan. Ya, itu yang saya dapatkan dari literatur yang saya baca, bahwa gerbang ikan memang satu-satunya pintu gerbang yang paling dekat dengan keberadaan Sungai Yordan atau danau di Galilea, sehingga orang lebih mudah membawa tangkapan ikan untuk dibawa masuk ke Yerusalem. Dan referensi lainnya Bapak Ibu Saudara yang perlu kita lihat ayat paralelnya untuk kita bisa memahami arti daripada pintu gerbang ikan, dituliskan di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-14. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Artinya Bapak Ibu Saudara, pintu gerbang ikan adalah pintu gerbang yang dikenal juga sebagai pintu gerbang Daud.
Pintu gerbang ikan adalah salah satu pintu utama. Sekali lagi, salah satu pintu utama untuk orang-orang memasuki kota Yerusalem maupun orang-orang dari Yerusalem keluar dari kota Yerusalem. Artinya salah satu pintu yang cukup penting yang saat itu ada di kota Yerusalem. Mengamati hal ini kita bisa melihat bahwa ikan adalah salah satu makanan yang menjadi kesukaan penduduk Yerusalem. Makanya ada pintu gerbang ikan dan pasar ikan. Ya, saya percaya bahwa ternyata bukan saja kita yang suka makan ikan. Ya, terima kasih buat teman saya yang selalu ingat kepada saya yang beberapa kali atau sering kali mengirim ikan ke rumah saya. Ya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa ikan merupakan salah satu makanan favorit penduduk Yerusalem dan tentu secara keseluruhan bangsa Yehuda. Tetapi apakah makna rohani yang bisa kita pelajari dari pintu gerbang ikan ini? Untuk dapat bisa memahami makna rohani daripada pintu gerbang ikan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membuka beberapa ayat yang dituliskan di dalam Perjanjian Baru yang berkaitan dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam pelayanannya ketika dia menjadi manusia. Yang pertama kita melihat dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Mari kita membaca bersama-sama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan, artinya nelayan. Ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Artinya, panggilan Yesus kepada Petrus dan Andreas ini mengajak Petrus dan Andreas untuk berubah profesi. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi berbicara tentang ikan, berbicara juga tentang jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Untuk bisa lebih memahami arti atau makna rohani daripada pintu gerbang ikan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara bisa membaca setelah pertemuan ini, tetapi ini karena waktunya sangat singkat Bapak Ibu Saudara, saya ingin menceritakan kisah ini berdasarkan konteksnya. Peristiwa ini setelah Yesus bangkit dari kematian. Artinya setelah Maria Magdalena subuh-subuh pergi ke kubur Yesus dan Maria Magdalena tidak menjumpai Yesus di mana Yesus ditempatkan, dikuburkan. Dia berbalik, dia berlari, menemui Petrus dan murid yang dikasihi. Tentu saja ini berbicara Yohanes. Maria memberitahu bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di kuburannya. Petrus dan Yohanes pergi, berlari ke tempat di mana Yesus dikuburkan. Dan benar, Petrus dan Yohanes tidak menjumpai Yesus di sana. Mereka menjadi percaya apa yang pernah dikatakan Yesus bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Ya. Perikop ini berbicara setelah itu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan setelah itu juga Yesus menampakkan diri kepada 10 murid sebelum dia juga menampakkan diri kepada Thomas. Dan di tengah-tengah situasi seperti itulah pasal 21 ini dituliskan. Petrus dan beberapa murid yang lain memutuskan untuk menangkap ikan. Namun, setelah semalam-malaman mereka menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan ikan. Mereka kembali ke pantai
dengan tangan kosong. Dan siang harinya, seseorang datang menghampiri mereka dan bertanya, apakah ada lauk pauk untuk dimakan? Ya, murid-murid mengatakan, artinya murid-murid Yesus mengatakan tidak ada. Dan orang tersebut memerintahkan mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Siang hari diminta kembali menebarkan jala di sebelah kanan. Orang menangkap ikan itu malam hari, bukan siang hari. Ya. Tetapi orang ini memerintahkannya siang-siang untuk menangkap ikan kepada Petrus dan teman-temannya. Dan ketika Petrus dan teman-temannya mentaati perintah orang ini, mereka mendapatkan ikan yang banyak sekali, dan saking banyaknya mereka hampir kewalahan untuk bisa menariknya ke pantai. Mengalami keanehan tersebut, salah satu murid yang kemungkinan besar ini adalah Yohanes. Dia mengenali orang siapa yang menyuruh mereka menangkap ikan, menebarkan jala di sebelah kanan. Dan dia berkata bahwa itu adalah Tuhan, itu adalah Yesus. Dan ketika Petrus mendengar Yohanes berkata seperti itu, Petrus mengenakan pakaiannya dan dia berlari untuk menjumpai Yesus di pantai. Dan ketika mereka tiba di pantai, ternyata Yesus sudah sedang membuat roti dan ikan bakar. Dan dia memerintahkan kepada Yesus untuk mengambil beberapa ikan yang baru saja ditangkap. Artinya, Yesus sudah ada ikan di sana yang dibakar bersama dengan roti yang akan dia berikan kepada murid-muridnya, tetapi dia juga meminta ikan yang dibawa oleh Petrus dan teman-temannya untuk bersama-sama dibakar dan dinikmati. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak poin yang kita bisa pelajari di dalam perikop ini. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi berkaitan dengan pintu gerbang ikan yang sedang kita bahas, kita bisa mengambil sedikitnya 2 kesimpulan yang sangat penting, yang sangat relevan dengan apa yang kita bahas malam hari ini. Pintu gerbang ikan mengingatkan kepada kita bahwa masih ada jiwa-jiwa yang terhilang, yang memerlukan berita keselamatan untuk kita bawa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus agar mereka bisa diselamatkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pintu gerbang ikan, ini mengingatkan setiap kita bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak dipanggil pulang oleh Bapa kita ke surga, karena Tuhan memberikan tugas kepada setiap kita. Apapun profesi, keberadaan, situasi, dimanapun kita berada, untuk kita memberitakan kabar keselamatan ini. Supaya orang-orang tahu bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk membawa mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan ini menjadi tugas setiap kita. Setiap kita. Kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika kita atau sekarang ketika kita mendengar berita Injil keselamatan, kita berpikir bahwa saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya saya mati masuk surga, dan hanya itu yang menjadi alasan saudara menerima Yesus, berpikir ulang. Karena bukan itu satu-satunya. Ya betul, tapi itu salah satu. Tugas kita selanjutnya adalah kita menjadi garam dan terang dunia untuk menyaksikan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal, kepada orang-orang yang terhilang. Supaya mereka bisa mengalami pengalaman yang sama dengan kita untuk memperoleh keselamatan. Ini adalah tugas tanggung jawab yang kita harus kerjakan. Jadi apa yang Yesus katakan kepada muridnya, aku akan menjadikan engkau penjala manusia, itu berlaku bagi setiap kita.
Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka ketika kita berbicara tentang pintu gerbang ikan, ini adalah panggilan bagi setiap kita untuk membawa orang-orang yang terhilang masuk ke kota Yerusalem atau kota Yerusalem baru yang berbicara tentang kerajaan Allah yang kekal. Ini adalah tugas dan tanggung jawab setiap kita. Untuk kita menyaksikan baik secara verbal, ya, karena kebenaran hanya bisa didapatkan melalui bagaimana kita menjelaskan Injil kepada orang-orang yang terhilang, ditambah dengan pengalaman pribadi kita ketika kita menerima Yesus, dan juga kehidupan, kesaksian pribadi kita di tengah-tengah dunia yang gelap, di mana kita bisa hidup berbeda dengan orang-orang dunia. Dengan hidup bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita hidup dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap pikiran kita. Dan kita menyaksikan bagaimana kita mengasihi sesama kita dengan mentaati perintah-perintah Tuhan. Inilah panggilan kita. Inilah panggilan bagi setiap kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini saat ini. Sekalipun di dalam keadaan pandemik COVID-19 yang melanda dunia saat ini, Injil tetap harus diberitakan. Bapak Ibu Saudara, ketika mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sejati, ada kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk men-sharekan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang memerlukan keselamatan, yang saudara tahu mereka adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara bagikan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga bisa berkata-kata, berjumpa dengan mereka, menelpon mereka untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran ini kepada mereka. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua berbicara tentang pintu gerbang ikan yang bisa kita pelajari adalah di mana Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Rohnya yang ada di dalam kehidupan kita, Dia peduli dan memelihara kehidupan kita. Dia sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Dia sangat peduli dengan apa yang menjadi problema, tantangan di dalam kehidupan kita. Bukankah Petrus dan teman-temannya kecewa ketika dia ingin menangkap ikan? Bapak Ibu Saudara, kita harus paham bahwa Petrus dan teman-temannya bukan nelayan abal-abal. Mereka adalah nelayan profesional. Tentu dia sangat kecewa ketika dia menangkap ikan. Tidak satupun mereka bisa tangkap. Padahal mereka tahu bahwa di situ biasa mereka menangkap ikan dan banyak ikan di sana. Tentu mereka kecewa. Mereka datang ke pantai dalam keadaan kelaparan atau perut yang kosong. Tetapi tiba-tiba sudah ada Yesus di sana yang sudah bangkit, yang sudah mempersiapkan makanan bagi Petrus dan teman-temannya. Bukankah ini satu bukti Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan kehidupan murid-muridnya. Dan pintu gerbang ikan harusnya mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang seperti itu. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, ingat baik-baik pintu gerbang ikan. Yesus peduli, Yesus siap untuk menolong setiap kita yang mentaati perintah-perintahnya, yang mengasihinya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang mentaati dan mengasihinya. Petrus tidak akan pernah mengalami pemeliharaan Tuhan. Dalam teks ini, dalam konteks ini, ya, kalau dia tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, pemeliharaan Allah terjadi di dalam kehidupannya. Pintu gerbang ikan mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan ingin setiap kita mengalami kebaikan, pemeliharaan, dan kepedulian Allah di dalam kehidupan kita. Ingat, apakah ada hal-hal yang kita tahu bahwa seharusnya kita lakukan, tetapi belum kita lakukan? Kalau ada, lakukan.
dalam keadaan apapun juga, Tuhan siap memelihara kehidupan setiap kita yang mengasihi dan mentaati perintah-perintahnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita memanjatkan doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami mau bersatu hati berdoa buat yang adults di semua kampus Advance. Kiranya campur tangan dan penyertaan Tuhan ada di semua aspek kehidupan, sekolah, pekerjaan, dan relationship mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun mereka untuk lebih intim lagi dan mempunyai personal relationship dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa biarlah semua yang adult di Espan ini terus mempunyai kerinduan yang menyala-nyala, menyari dan mendekat dan melibatkan Tuhan di setiap keputusan yang mereka ambil. Kami menyadari di masa-masa pandemik dan uncertain ini banyak hal-hal yang tidak baik, negatif, menyesatkan mungkin ada terlintas di dalam pikiran anak-anak muda ini. Kiranya Tuhan melalui bisikan Roh Kudus-Mu bisa memagari dan menutup bungkus mereka semua untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi biarlah melalui keadaan sekarang ini yang tidak menentu, keinginan mereka bertumbuh semakin kuat, dewasa, dan terus bersemangat melayani Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa khususnya bagi yang adult yang lagi sakit, stres, dan depres. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan mengangkat semua permasalahan dan beban yang mereka pikul. Pulihkan dan sembuhkan mereka secara sempurna dan berikan mereka semua kesehatan yang prima. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang membuka jalan dan berikan mereka hikmat dan kepintaran agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan secepatnya sesuai dengan keahlian, kapasitas, dan degree yang mereka punya. Kami percaya Tuhan mendengarkan seruan doa-doa kami dan kami mau imani janji-Mu iya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk negara Kanada ini Tuhan. Father, we pray Tuhan, Kau yang pakai Tuhan Perdana Menteri yang ada Tuhan, Justin Trudeau Tuhan, begitu juga ada pemerintahan yang ada Tuhan. Biar mereka bisa mensecure Tuhan vaksin yang cukup Tuhan untuk penduduk negara Kanada di sini Tuhan. Father, pray Tuhan agar vaksin Tuhan dapat membantu Tuhan kekebalan dan immunity Tuhan orang-orang yang membutuhkan Tuhan, mereka baik khususnya yang senior Tuhan ataupun mereka yang kerja di frontline Tuhan. Pray Tuhan agar kayak mereka punya vaksin yang cukup untuk itu Tuhan. Pray Tuhan agar proses penyebaran vaksinnya Tuhan, penyalurannya Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan, dengan efisien Tuhan, dan tepat pada waktunya Tuhan. Father, we also want to pray Tuhan untuk masyarakat Tuhan yang ada Tuhan di Kanada Tuhan, kayak kami semakin banyak Tuhan, kayak angka orang yang terkena COVID Tuhan semakin naik Tuhan belakangan ini Tuhan. Father, I want to pray Tuhan kami yang kayak kembali Tuhan di dalam situasi lockdown kembali Tuhan, baik yang maybe yang di BC ataupun di Ontario atau dimanapun Tuhan di seluruh Kanada Tuhan. It's definitely kayak affecting Tuhan buat kami Tuhan. Pray Tuhan, Kau memberikan penghiburan Tuhan, Kau memberikan kekuatan Tuhan, Kau memberikan pengharapan Tuhan, because we know Tuhan kayak the end of the tunnel kayak soon Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan membawa kami keluar soon Tuhan dari COVID Tuhan. So pray Tuhan agar masyarakat gak jenuh Tuhan dan sabar Tuhan, khususnya untuk terus mentaati protokol-protokol COVID yang ada Tuhan, untuk menjaga diri Tuhan dan menjauhkan dari perkumpulan-perkumpulan yang tidak diperlukan Tuhan. Pray Tuhan Kau berikan terus kesehatan Tuhan, bukan
cuman kepada kami juga Tuhan, tapi juga kepada keluarga orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarkan kami peka Tuhan, bahwa situasi ini Tuhan bukan cuman it's not about kayak kami doang Tuhan, tapi juga apa yang kami lakukan juga berimbas kepada orang lain Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan Tuhan, khususnya di tengah situasi saat ini Tuhan. So just pray Tuhan agar kayak vaksin yang ada Tuhan, kayak nggak takut Tuhan, kayak kalau pakai Tuhan vaksin yang ada Tuhan, biar nggak bikin orang takut Tuhan, tapi justru kayak membawa kesembuhan Tuhan dan membawa kekuatan Tuhan kepada mereka semua Tuhan. So pray Tuhan bagi mereka yang sakit Tuhan, khususnya tengah situasi kuarantin saat ini Tuhan, berikan kesembuhan Tuhan kepada mereka, berikan kekuatan Tuhan, pakai Tuhan orang-orang sekitar mereka Tuhan, so they can help them Tuhan. Yes Lord, kami serahkan Tuhan seluruh penduduk di negara ini Tuhan, tangan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk para dokter, nurses, dan juga orang-orang yang terlibat di dalam penanganan COVID ini Tuhan, yang baik di rumah sakit maupun di another instansi ataupun di rumah. Tuhan, tolonglah berikanlah perlindungan ekstramu untuk mereka Tuhan. Berikanlah hikmat dan kuat kuasa-Mu untuk mereka dan beserta keluarga mereka masing-masing. Tuhan, di saat penyakit yang masih berlangsung ini, biarlah iman mereka juga bertumbuh di dalam-Mu. Biarlah mereka selalu melihat dan berserah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, bila Kau melimpahkan kebaikan-Mu untuk mereka yang sudah berjuang di depan untuk menolong orang-orang yang sakit dan menolong untuk keluarga-keluarga lain yang ditinggal. Tuhan, sekali lagi berikanlah ya Tuhan pertolongan-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berikanlah ya Tuhan perlindungan dan juga hikmat untuk bisa melakukan tugas ini dengan belas kasihan dan juga pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk varian COVID baru yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Biarlah Tuhan Engkau yang mengontrol semuanya ini, karena kami, dunia dan seluruh isinya ada di dalam tangan-Mu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kami semua manusia yang lemah ini dan yang tidak berdaya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, kuasa dan juga penghormatan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus, dari kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami, Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk menghapus dosa dunia, dosa umat manusia dengan darah Yesus, nyawa Yesus, anak domba Allah sebagai korban penebus dosa, karena kasih-Mu kepada umat manusia yang tiada tara. Paskah telah dan akan selalu memberi harapan baru, hidup baru dengan semangat baru, karena Yesus telah bangkit dari kematian. Demikian pula umat manusia akan selamat dari keterpurukan, kelelahan, musibah, serta cobaan-cobaan lain, termasuk pandemi COVID-19. Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Malam ini kami ingin panjatkan doa untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang sedang berperang dengan pandemik maupun dengan masalah-masalah sosial politik lainnya di tengah-tengah pembangunan yang sedang berlangsung. Berdoa agar Presiden Jokowi dan seluruh aparat pemerintah Kau berikan hikmat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh program-program kerja mereka, termasuk prioritas untuk vaksinasi massal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Agar kesatuan dan persatuan bangsa ada di dalam setiap hati manusia Indonesia, sehingga teroris tidak akan mampu untuk memecah belah toleransi rakyat yang sudah membudaya sejak lama.
sehingga bangsa Indonesia selalu terlindungi dari aksi-aksi teroris dari manapun kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang mensponsori aksi-aksi tersebut. Ya Bapak, Engkau telah menjamah para pembantu Presiden Jokowi secara luar biasa untuk merencanakan dan berkoordinasi dengan baik dalam program vaksinasi massal secara cepat, lancar, dan aman. Jagalah hati mereka agar program vaksinasi ini dapat tuntas. Masyarakat mendapatkan kekuatan baru, imun terhadap virus COVID dan varian-varian lainnya, serta selalu bersyukur atas segala upaya pemerintah serta berkat-Mu untuk melindungi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, agar suasana Paskah menjadikan masyarakat memahami penderitaan Yesus sebelum kebangkitannya. Demikian pula agar masyarakat bisa bertahan, tidak bosan dan tidak jenuh untuk selalu mengikuti protokol-protokol kesehatan. Berikan kesabaran dan berkat-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat melewati lembaran-lembaran hidup mereka dengan iman yang kuat. Bagi mereka yang belum menerima vaksin, penuhilah mereka dengan Roh Kudus-Mu, karena hanya dalam kuasa-Mu mereka akan menjalani hidup ini, dan hilangkan rasa takut dan khawatir untuk divaksinasi. Hilangkan juga pertentangan pandangan pro dan kontra vaksin, termasuk rumor-rumor mengenai pasca vaksinasi. Ya Tuhan, perjalanan menuju kesembuhan diperlukan waktu dan kesabaran. Kami mohon Tuhan agar masyarakat Indonesia patuh menjalani karantina bila diwajibkan, dan kepada yang masih sakit, jamahlah mereka agar cepat sembuh dan senantiasa selalu bertobat. Kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Ya Bapak, Paskah tahun ini telah membuka lembaran hidup baru dalam suasana yang berbeda dengan Paskah-Paskah sebelumnya. Cinta kasih-Mu akan tertanam lebih di dalam setiap hati manusia Indonesia. Engkaulah juru selamat yang sejati dari kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon doa-doa kami untuk dikabulkan. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyerahkan dan mau berdoa bagi anak-anak kami yang merupakan generasi penerus kami, penerus bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu anak sangat bernilai di mata-Mu. Untuk itu Tuhan, Engkau memerintahkan kami sebagai orang tua untuk kami dapat melindungi anak-anak kami, dan juga agar kami sebagai orang tua tidak hanya menjaga kesehatan fisik daripada anak kami, tetapi juga dapat menjaga kesehatan rohani anak-anak kami ya Tuhan. Mari berikanlah hikmat-Mu bagi para orang tua, agar dapat mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat daripada Tuhan, nasihat yang seturut dengan firman Tuhan, sehingga anak-anak dapat memiliki hubungan yang berbuah di dalam Tuhan. Bahkan khususnya di tengah globalisasi saat ini, di tengah modernisasi, di tengah teknologi yang makin maju ini Tuhan. Kami sungguh memohon perlindungan-Mu ya Tuhan bagi anak-anak kami, agar dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh yang buruk, khususnya pengaruh dari dunia makin bebas ini, terlebih lagi dari pengaruh negatif konten-konten yang berada di internet dan media sosial. Bahkan di tengah pandemi virus corona yang masih melanda hingga saat ini ya Tuhan, kami sungguh memohon perlindungan-Mu dan penjagaan-Mu bagi anak-anak kami yang sudah mulai melakukan sekolah secara fisik, agar dapat terhindar dari tertularnya virus COVID-19 ini. Dan berikanlah juga Tuhan semangat bagi anak-anak kami di dalam mengikuti Sunday School, walaupun dilakukan secara online. Berikan juga semangat bagi para teacher untuk bersukacita di dalam mengajar, dan lebih berkreativitas lagi di dalam mengajar anak-anak Sunday School yang dilakukan secara online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada anak-anak kami.
Tolong mereka ya Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan. Jauhkan dan lindungi mereka dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Mari curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan atas mereka, agar mereka boleh bangkit sebagai pahlawan-pahlawan muda yang membawa great revival bagi generasi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, dengarkanlah doa-doa hamba-Mu ini. Kami bersatu hati mau berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan di Gereja House for All Nations. Doa bagi leadership team, Pastor Sony, Jeffrey, Anna, Samuel, yang selama ini telah bekerja melayani gereja dengan penuh dedikasi dan kesabaran, yang telah banyak meluangkan waktu mereka memikirkan dan membuat keputusan-keputusan untuk kepentingan jemaat dan pelayanan gereja House for All Nations. Terima kasih atas kerjasama yang baik, kebersatuan saat mereka melayani bersama-sama. Tambahkan hikmat marifat bagi mereka, hati yang mengasihi dan takut akan Tuhan, penuh semangat dan terus setia dalam melayani. Engkau memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Tuhan. Doa bagi financial team. Walaupun kami tidak melihat apa yang mereka kerjakan, tetapi mata-Mu melihat kerja dan dedikasi mereka melayani gereja ya Tuhan. Bantulah mereka mengelola, memakai, menyalurkan keuangan gereja dengan baik, bijaksana, dan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, penuh kejujuran dan maksud baik. Satu tim bekerja sama, saling mendukung, dan penuh kesatuan hati. Hikmat marifat daripada-Mu ya Tuhan, memampukan mereka mengatur keuangan gereja sehingga semua kebutuhan-kebutuhan gereja tercukupi. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berhutang ya Tuhan, Engkau selalu mencukupi gereja-Mu dan kebutuhan pelayan-pelayan-Mu. Doa bagi worship team. Terima kasih atas kesetiaan mereka melayani, membawakan pujian bagi Tuhan minggu demi minggu, saat kebaktian ataupun saat setiap event gereja. Terima kasih atas talenta menyanyi dan membawakan instrumen dengan baik. Biar mereka gunakan dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah-Mu, membawa jemaat datang dalam hadirat-Mu pada setiap kebaktian. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Terima kasih atas kesetiaan dan kesabaran mereka setiap kali mereka berlatih dan mempersiapkan puji-pujian secara online. Tidak mudah ya Tuhan apa yang mereka lakukan, tetapi tolonglah agar mereka selalu semangat dan sungguh-sungguh dalam pelayanan mereka dan mempersembahkan pelayanan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa bagi guru-guru Sunday School. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan guru-guru yang mau mengajar anak-anak dengan sabar dan hati yang penuh kasih, membawa anak-anak Sunday School untuk mengenal Tuhan lebih dalam, memperkenalkan anak-anak sejak kecil untuk mengenal Tuhan. Urapi mereka ya Tuhan, penuhi mereka dengan hikmat marifat, pengetahuan akan firman Tuhan, pengetahuan mengajar dengan baik, urapan dan talenta seorang pengajar kepada setiap guru-guru Sunday School ini. Biar anak-anak pun sejak kecil sudah mengerti akan keselamatan dan mengerti akan Injil. Terima kasih ya Tuhan atas pelayan-pelayan Tuhan di Gereja House for All Nations. Biar lewat pelayanan mereka nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Biar mereka melakukannya seperti melakukannya hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan hanya Engkau sendiri yang menghargai jerih payah mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mendengar doa-doa kami yang kami doakan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau mendengar doa-doa yang kami panjatkan ya Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara ya Tuhan, yang sedang mengalami bencana alam, banjir bandang. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau menolong pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Kau berikan hikmat bagaimana mereka bisa menangani bencana alam ini ya Tuhan.
Kau berikan hati yang takut dan hormat kepadamu, supaya seluruh dana yang dicurahkan, dana yang dialirkan bisa digunakan sebagaimana seharusnya. Kau berikan hati yang takut dan hormat kepadamu ya Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan dengan hati yang tulus, mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Mereka yang kehilangan, yang sedang berduka cita, Tuhan Kau Allah satu-satunya yang sanggup memberikan penghiburan dan kekuatan. Kau memakai setiap orang-orang percaya yang ada di sana ya Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Untuk saling menolong satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain ya Tuhan. Supaya melalui keadaan seperti ini justru nama Tuhan boleh diperkenalkan, nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami percaya Tuhan, Kau campur tangan, tidak ada satupun yang terjadi di luar permission-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan biarlah semua yang terjadi ini boleh menggenapi rencana-Mu yang indah ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa kembali boleh mengenal dan berbalik kepadamu ya Tuhan. Boleh benar-benar menyadari bahwa kehidupan adalah satu anugerah yang besar yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Kau hadir dan Kau menolong semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh hidup menjalani kehidupan kami. Boleh kami jalani sebagai penjala manusia. Seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan. Berikan keberanian kepada setiap kami. Ketaatan. Kerendahan hati. Untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang berat ini ya Tuhan. Yang tidak mudah. Tetapi kami percaya melalui pertolongan-Mu. Semuanya bisa berjalan. Karena Kau tidak pernah memerintahkan apa yang tidak bisa kami kerjakan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa hari Minggu. Sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa kebaktian hari Minggu mendatang, tanggal 11, kita akan mengadakan kebaktian via Zoom secara online. Tepat pukul 3, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama menghadiri tepat waktu. Ini adalah kesempatan di mana kita bisa bersama-sama beribadah pada waktu yang sama. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita dipanggil untuk bersekutu bersama-sama, untuk saling menguatkan, saling berdoa, saling melayani. Supaya di dalam ibadah ini nama Tuhan dimuliakan. Kematian Kristus tidak sia-sia. Tetapi ibadah kita boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah saatnya kita saling bertegur sapa, saling melayani satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu pukul 3 tanggal 11 sore. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.